Selamat datang di channel ini rekan-rekan sekalian. Video ini kita kembali membahas terkait dengan progres terkini atau update berita terkait dengan honorer terutama yang berstatus R2 dan R3 seleksi P3K 2024. Baru-baru ini dari Dewan Koordinator Honorer se-Indonesia mengungkapkan tentang rencana atau agenda melakukan demo secara besar-besaran secara nasional yang akan dilakukan pada tanggal 3 Februari. Dari demo tersebut terdapat bocoran tuntutan honorer yang berstatus R2 dan R3 kepada pemerintah. Berikut ini adalah beberapa tuntutan yang akan disampaikan oleh para tenaga honorer dalam demo secara besar-besaran pada tanggal 3 Februari 2024. Tuntutan yang pertama adalah segera mensahkan rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen ASN sebagai turunan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan mengakomodasi honorer database PKN dalam sistem P3K penuh waktu. Ini menuntut agar dalam RPP tersebut honorer yang berstatus R2 dan R3 yang telah terdata di database PKN itu dapat diangkat sebagai P3K full time bukan sebagai P3K paruh waktu. Tuntutan yang kedua adalah terbitkan keputusan Presiden atau Kepres pengangkatan tenaga non-ASN database BKN ke P3K full time. Koordinator rencana demo secara nasional, ya, ini koordinatornya adalah kita lihat di sini. Koordinatornya ya ini Haji Nasrullah Mukhtar selaku Ketua Koordinator Demo Nasional mengungkapkan bahwa tuntutan kedua yakni menerbitkan Kepres pengangkatan non-ASN database PKN ke P3K full time. Ia menyebutkan bahwa pihaknya meminta agar segera diterbitkan keputusan Presiden yang mengatur pengangkatan honorer database yang terdaftar di database PKN menjadi P3K full time demi kejelasan status dan kepastian pekerjaan. Kemudian yang ketiga adalah menolak rekrutmen CPNS 2025 sebelum pengangkatan non-ASN database BKN sebagai P3K full time. Kemudian yang keempat adalah segera revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang mengatur tidak boleh melebihi 30% belanja pegawai. Nah, ini adalah persoalan selama ini. Pemerintah daerah sangat kurang dalam mengusulkan formasi oleh karena ada aturan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yakni maksimal 30% belanja pegawai. Sehingga jika aturan ini bisa direvisi, maka pemerintah daerah bisa mengusulkan banyak-banyak formasi di dalam pengangkatan P3K. Tuntutan yang kelima adalah tenaga non-ASN database PKN ini menolak diangkat sebagai P3K paruh waktu dan meminta agar status honorer itu dinaikkan menjadi P3K penuh waktu. Demikian rekan-rekan, ini masih ada ya tuntutan ke-6 yakni pengangkatan non-ASN database PKN wajib berdasarkan masa kerja. Honorer menuntut agar pengangkatan sebagai P3K full time itu didasarkan pada masa kerja yang panjang dan kontribusi nyata di berbagai sektor. Demikian rekan-rekan info kali ini. Jika ada pertanyaan dan tanggapan silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.